Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 23218888 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya buat dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada halaman pertama berisi tentang cover modul, seperti ini tampilannya. Kemudian pada halaman kedua berisi tentang identitas modul, yaitu ada penyusun. Kemudian topik yang saya bahas di sini adalah keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya, untuk kelas 4 fase B. Mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kemudian di bagian B berisi kompetensi awal yang mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Kemudian bagian C berisi tentang profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kemudian bagian D, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini itu berupa bahan ajar, LKPD, dan LKPD. Kemudian bagian E tentang target peserta didik, yaitu peserta didik yang reguler atau umum diharapkan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian untuk peserta didik yang pencapaian tinggi diharapkan mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah saat tinggi atau COTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran Think, Pair, atau Think, Pair, Share atau TPS. Kemudian bagian G tentang komponen inti berisi 3 hal. Yang pertama ada capaian pembelajaran, terus elemen capaian pembelajaran, dan tujuan kegiatan pembelajaran. Dan untuk capaian pembelajaran atau CP sendiri, peserta didik mampu memahami keunikan kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar, mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta menunjukkan sikap menghargai keragaman budaya melalui diskusi, pengamatan, dan presentasi secara runtut. Kemudian untuk elemen capaian pembelajaran, yaitu mencakup 3 hal, dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan seperti yang sudah tertera. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri, diharapkan peserta didik mampu menguasai di 3 hal ini. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Pengetahuan salah satunya peserta didik mampu menjelaskan keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar mereka. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran TPS secara baik. Dan kemudian untuk bagian sikap, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan rasa percaya diri, kemudian rasa sikap menghargai, dan kemudian toleransi terhadap perbedaan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Di sini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai kebiasaan dan tradisi yang mereka pelajari dan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada bagian pertanyaan pemantik, dimulai dengan mengajak siswa berpikir tentang kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari dan bagaimana kebiasaan tersebut mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian pada kegiatan pembelajaran ini berisi 3 bagian, yaitu kegiatan pembuka yang dilaksanakan selama 15 menit, berisi tentang apresiasi dan motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran, dan pembagian kelompok. Kemudian dilanjut dengan kegiatan inti selama 60 menit, langkah-langkah Think Persen seperti yang sudah tertera, berpikir mandiri selama 15 menit, kemudian pair atau diskusi berpasangan selama 20 menit, kemudian share, berbagi dalam kelompok besar atau dalam kelas selama 25 menit. Kemudian kegiatan terakhir yaitu penutup dilaksanakan selama 15 menit yang berisi refleksi, rangkuman, tugas mandiri, dan juga penutup. Kemudian bagian asesmen atau penilaian
Di sini ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama sikap, mencakup toleransi, sikap menghargai, dan antusias. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yang dinilai adalah pemahaman dan kemampuan menjelaskan. Kemudian metode penilaian tersendiri ada tes lisan dan tes tertulis. Untuk penilaian keterampilan yang dinilai seperti kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebiasaan masyarakat, keterampilan presentasi, dan juga kerjasama selama diskusi kelompok. Untuk metode penilaiannya menggunakan rubrik penilaian presentasi seperti yang sudah tertera. Kemudian lanjut dengan kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan bertujuan untuk memberikan tantangan tambahan kepada peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran. Pengayaan dapat berupa tugas mandiri, tugas proyek kelompok, dan tugas diskusi lanjutan. Kemudian untuk remedial, tujuannya adalah untuk membantu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran untuk memahami kembali materi yang sudah diajarkan. Remedial dapat melalui pendampingan individu atau kelompok kecil, latihan tambahan, dan juga pembelajaran berulang. Kemudian bagian selanjutnya adalah materi tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Kemudian selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang mencakup tujuan pembelajaran, petunjuk kerja, kemudian ada tugas dan pertanyaan tentunya. Tugasnya di sini ada 3. Yang pertama observasi kebiasaan di lingkungan, kemudian diskusi kelompok, dan juga refleksi diri. Untuk referensi, ini dibagi menjadi 2, yaitu referensi untuk guru dan referensi untuk siswa. Yang sudah tertera. Kemudian alat dan bahan pembelajaran. Alat yang digunakan selama pembelajaran dapat berupa papan tulis, spidol, penghapus, buku tematik, LKPD, laptop, dan proyektor. Untuk bahan sendiri ada kertas dan pensil, ke penggaris, ke cerita. Kemudian bagian selanjutnya ada glosarium yang mencakup pengertian dari beberapa kata yang digunakan dalam materi ini. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.